Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, yang pada hari ini masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga teman-teman dan saya semua, kita masih dapat mengikuti kajian ilmu balaghah yang mudah-mudahan bermanfaat. Karena bagaimanapun Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam satu hadis, "Balighu anni walau ayah," sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, raga atau acara kegiatan ilmu balaghah ini agar kita sama-sama memberikan ilmu yang telah kita dapati, agar yang lain juga mendapatkan manfaat sebagaimana yang kita dapati. Oke, para pemirsa semua yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Setelah sebelumnya kita membahas tentang al-muhassinat lafziyah, yaitu antara jinas dan iktibas. Saya berharap teman-teman menyukai atau mengambil manfaat positif dari apa yang telah kita sampaikan pada sebelumnya. Insya Allah seru. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang al-muhassinat ma'nawiyah yang ketiga. Apa itu saja? Ya, kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan saja. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia pun hampir sama pembahasannya itu seperti sajak di dalam bahasa Indonesia. Apa itu saja di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu balaghah? Kaidahnya yaitu tawafuqul falsilataini fil kalimah fil harfil akhir. Tawafuqul falsilataini fil harfil akhir. Yaitu saja itu adalah kesamaan antara dua akhir kata pada suatu susunan kalimat. Nah, sebagaimana dalam bahasa Indonesia, sama sajak pun hampir seperti itu. Ada yang disebut dengan sajak awal dan ada yang disebut dengan sajak akhir. Kalau dalam bahasa Indonesia, sajak awal itu diidentikan yaitu persamaan huruf pada susunan kalimat gitu ya. Contoh kalau misalkan awalnya itu berhuruf T, maka keduanya pun T dan lain sebagainya. Adapun sajak akhir dalam Indonesia pun sama, yang terakhirnya itu yang sama. Adapun pembahasan tentang ilmu balaghah tentang saja itu hampir sama. Tadi secara kaidah bahwa saja itu adalah tawafuqul falsilataini, itu kesamaan atau kecocokan antara dua kata pada dua susunan kalimat. Nah, contohnya ini terdapat dalam suatu hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi yang berbunyi, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Artinya, ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang yang memberikan infak, memberikan pengganti yang lebih baik bagi orang yang berinfak, dan berikanlah kebinasaan bagi orang yang pelit. Kurang lebih seperti itu artinya. Nah, apabila kita melihat tadi bunyi hadisnya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa mumsikan talafan. Dua kalimat atau dua jumlah tersebut diakhiri dengan huruf fa. Fan. Itu merupakan salah satu contoh dari saja. Jadi akhirnya itu harus sama. Begitu pula dengan contoh-contoh yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Banyak sekali di dalam Al-Quran. Contoh seperti halnya surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idin khasyiyah, sampai akhirnya pun semua. Itu disebut dengan saja. Nah, perbedaannya dengan ilmu bahasa Indonesia hampir tidak memiliki perbedaan jauh. Itu artinya sekali lagi saya katakan bahwa ilmu balaghah ini hampir sama dengan kajiannya dengan ilmu bahasa Indonesia. Andai kata kalau kita memanfaatkan ilmu balaghah di dalam penyampaian, di dalam dakwah, maka akan lebih menarik. Itu artinya pembahasan ilmu balaghah ini insya Allah tidak membuat para pendengar, para teman-teman sekalian membuat susah, tapi mempermudah dan
menjadikan perkataan kita atau suatu percakapan yang kita mulai itu menjadi lebih menarik. Kurang lebih seperti itu pembahasannya. Jadi sajak secara kaidah yaitu tawafuqul fasilataini fil harfil akhir, yaitu kecocokan antara dua kata pada susunan kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Pada akhirnya kita meminta atau berharap semuanya agar para teman-teman sekalian mendapatkan manfaat yang baik, dan jangan lupa untuk memberikan komen, like, dan subscribe-nya, karena hal tersebut insya Allah dapat membuat kami juga lebih semangat lagi di dalam mengupload video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.